الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid bi Syarih Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Dan kita masuk bab yang baru, bab yang ke-45 yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, babut tasammi biqadil qudati wa nahwihi, bab tentang menggunakan gelar hakimnya para hakim dan semisalnya. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bab yang ke-45 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan kepada kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara kesempurnaan tauhid adalah meninggalkan, menjauhi ungkapan-ungkapan seperti qadil al-qudha, rajanya para raja, dan yang semisalnya, yang ini merupakan gelar-gelar yang mengandung di dalamnya kebohongan, serta di dalamnya terdapat pengagungan yang menunjukkan kesempurnaan yang seharusnya ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi penulis kitab ingin menjelaskan kepada kita di antara kesempurnaan tauhid yaitu menjauhi ungkapan-ungkapan yang di dalamnya berisi tentang tazkiyatun nafs, pensucian diri seperti ungkapan hakimnya para hakim, rajanya para raja, dan kalimat-kalimat yang semisal dengannya, yang tidak lain itu menunjukkan kesempurnaan yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penulis di dalam bab yang ke-45 ini hanya membawakan satu dalil yang ini insyaallah kita akan kaji di malam yang berbahagia ini. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlaki la malika illallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nama yang paling hina
nama yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menamakan dirinya Malikal Amlak, rajanya para raja. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la malika illallah, tidak ada raja yang hak, penguasa, pemilik segala kerajaan, pemilik segala sesuatu, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala berkata, mithlu syahan syah, seperti ungkapan orang-orang Persia. Syahan syah artinya rajanya para raja, ini bahasa Persia. Orang-orang Persia dulu mengungkapkan diri mereka dengan syahan syah, kalau dia berkuasa, rajanya para raja. Dan dalam satu riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan yang paling keji adalah orang yang mengatakan dirinya rajanya para raja. Baik teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nama yang paling hina, yang paling rendah, yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah seseorang yang menamakan dirinya Malikal Amlak, rajanya para raja, hakimnya para hakim, atau kalimat-kalimat yang semisalnya. Kata penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa nama yang paling buruk, nama paling hina dan paling rendah adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan rajanya para raja, dan dia ridho dengan nama tersebut. Kecuali orang yang dia disematkan padanya rajanya para raja dan dia tidak ridho padanya, maka dia tidak terkena hadis yang mulia ini. Adapun orang yang menamai dirinya sebagai rajanya para raja, hakimnya para hakim, dan dia ridho dengan nama tersebut, yang orang-orang mengagungkan dirinya, maka ini sesuatu yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hal itu karena dia menaiki kedudukan yang tidak mungkin baginya dan menempatkan dirinya pada kedudukan ketuhanan. Sebagaimana yang kita sebutkan pada mukaddimah tadi. Kenapa diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dua sebab tadi. Pertama apa? Karena di dalamnya terdapat tazkiyatun nafs, pensucian diri, dan dia berdusta. Karena seseorang yang memiliki gelar, pangkat, jabatan, kekuasaan dan yang semisalnya dari kenikmatan dunia, itu sebenarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya itu. Jadi ketika dia mengatakan rajanya para raja, hakimnya para hakim, itu sebenarnya dia telah berdusta. Karena semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika seorang raja, seorang presiden, dia meninggal atau masa jabatannya habis, ya jelas kekuasaannya beralih kepada orang lain. Berarti tidak pantas dikatakan sebagai Malikal Amlak, rajanya para raja. Jadi itu kedustaan, itu kebohongan. Ya. Apa yang kita dapatkan dari segala nikmat-nikmat, harta, pangkat, jabatan, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya berkaitan dengan penisbatan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja yang kita dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan, harta, pangkat, jabatan, kekuasaan,
Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia Allah Subhanahu wa taala disebut dengan apa? Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, penguasa, raja di atas segala raja. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Malik, raja, penguasa semua raja-raja yang ada. Dia pemilik segala sesuatu yang kerajaannya mutlak, tidak akan sirna darinya. Makanya dia disebut dengan Al-Malik atau Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Di mana hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anal Malik, aku adalah raja, aina mulukul ard, mana raja-raja dunia, mana penguasa-penguasa dunia yang dulunya mereka sombong, mana pada hari ini tidak bisa bermanfaat harta kekuasaan, pangkat dan jabatan mereka. Aina mulukul ard, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka pada hari itu kecuali keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahu ta'ala al-ard wa yatwis samawati biyamini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan Allah Subhanahu wa taala melipat langit-langit yang ada ini dengan tangan kanannya, seraya dia mengatakan Anal Malik, aku raja di atas raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia, raja-raja yang mereka sombong ketika di dunia, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya seseorang yang mengatakan rajanya para raja itu bentuk dari kesombongan, ya, bentuk dari kesombongan, dan ini sesuatu yang sangat dimurkai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar bidhi dzarrah dari kesombongan. Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman dalam hadits qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu izari, dan keagunganku itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Siapa yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengambil salah satu dari keduanya, kesombongan dan keagunganku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qadhaftuhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Maka dia Allah Subhanahu wa taala layak disebut dengan Al-Mutakabbir, karena itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha sombong, dia yang berhak sombong. Kenapa? Dia pencipta kita, dia pemilik segala sesuatu. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah layak untuk sombong. Ketika kesombongan itu disematkan pada manusia, itu merupakan celaan, kehinaan, tidak boleh. Tapi kesombongan itu kalau pada hak Allah Subhanahu wa taala itu sifat kemuliaan, sifat keagungan. Karena sekali lagi dia pemilik segala sesuatu, dia yang menciptakan alam semesta ini, dia memberikan rezeki kepada semua makhluknya, yang beriman, yang kufur, yang membangkang, yang berbuat maksiat, semua dapat nikmat. Bahkan orang-orang yang ingkar Allah, ateis pun dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka layak dia Al-Mutakabbir. Dia yang maha sombong. Jadi sekali lagi, kalau kesombongan itu pada hak anak Adam itu tidak boleh tercela. Itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesombongan itu pada haknya Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sifat kemuliaan, sifat keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu ini bahwa Allah itu mutakabbir, maka seorang hamba akan apa?
akan bersikap rendah diri, tidak akan bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merendahkan orang lain. Karena yang namanya sombong itu kan merendahkan, melihat dan memandang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Ya kalau Allah, wajar Allah melihat hamba-hambanya itu dengan penuh kehinaan. Karena dia Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang memiliki alam semesta. Segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba dia adalah makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan. Sehebat apapun kekuasaan yang dia miliki, dia tetap hamba yang lemah. Buktinya apa? Di zaman kita ini makhluk kecil yang namanya corona, mana raja-raja yang bisa menghilangkan corona ini? Tidak ada. Itu baru makhluk kecil yang namanya corona. Jadi menunjukkan bahwasanya makhluk itulah lemah, tidak pantas untuk sombong. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kata penulis, hal itu karena dia orang yang menamai dirinya dengan rajanya para raja, hakimnya para hakim, dan semisalnya, menaiki kedudukan yang tidak mungkin baginya, ya, dan menempatkan dirinya pada kedudukan ketuhanan, kesempurnaan, serta berusaha menyerupai Allah dalam statusnya sebagai raja yang mutlak, ya. Makanya disebut dengan kesyirikan, syirik kecil, karena dia menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kekuasaan sebagai raja yang mutlak. Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwasanya tidak ada raja yang memiliki alam semesta ini dengan segala apa yang ada padanya, baik raja maupun rakyat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis-hadis yang telah kita sampaikan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu. Dia Allah Subhanahu wa taala rajanya para raja. Dia yang berkuasa. Dia yang menghinakan hambanya, dia yang memuliakan hambanya. Allah memuliakan hambanya dengan keimanan, dengan ketakwaan. Sebaliknya Allah hinakan hamba itu dengan kemaksiatan yang dia lakukan, kekufuran yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, seorang hamba itu dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Hamba sesungguhnya yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih fa huwa sajid. Jadi saat hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia apa? Dalam keadaan sujud, ketika dia kan menghinakan dirinya. Sujud menghinakan dirinya. Ketika itu kata Nabi SAW, itu saat di mana seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memuliakan, dia yang menolong hamba-hambanya, yang memberikan hamba-hambanya yang meminta pertolongan padanya. Siapa mereka? Ya wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa, ahli ibadah, ahli ta'ah, yang terkadang Allah berikan pertolongannya itu berupa karomah, anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Seperti kisah apa? Kisah seorang ahli ibadah yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang Juraij. Antum pernah dengar kisah Juraij? Pernah dengar kisah Juraij? Pernah? Pernah dengar kisah Juraij? Dari kalangan Bani Israel,
yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yata'abbadu fi sauma'atihi, ahli ibadah, ahli ta'ah, yang dia buat kuil tempat peribadatan di sebuah tempat yang sangat tinggi di sebuah gunung. Tujuannya apa? Supaya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat ibadahnya jauh dari pemukiman masyarakat. Tujuannya satu, supaya dia konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkaskan ceritanya, kisahnya panjang. Suatu hari ibunya itu datang kepada Juraij, ingin bertemu dengan Juraij, mungkin rindu. Ya. Maka ibunya mengatakan, "Ya Juraij, ana ummuka kallimni." Wahai Juraij, aku ini ibumu, sambil memanggil Juraij dari luar tempat peribadatan Juraij. Kasihan seorang ibu, dia naik tempat yang tinggi hanya untuk bertemu dengan seorang anak. Dipanggil-panggil Juraij, tapi Juraij tidak menjawab panggilan ibunya. Apa yang dilakukan oleh Juraij ketika itu? Sedang sholat. Juraij dipanggil-panggil sama ibunya lagi dalam keadaan sholat. Dia mengatakan, Allahumma ummi wa sholati, ya Allah, aku batalkan sholatku untuk menjawab panggilan ibuku, atau aku lanjutkan sholatku. Apa kata Nabi? Fakhtara sholatahu. Juraij lebih memilih sholatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Harusnya yang dia lakukan adalah menjawab panggilan ibunya. Dia harus batalkan sholatnya, itu harus dilakukan. Harusnya ya. Kenapa? Kenapa lebih didahulukan menjawab panggilan orang tua daripada melaksanakan sholat? Ada yang bisa jawab? Kenapa didahulukan menjawab panggilan ibu daripada melanjutkan sholat? Ada yang bisa jawab? Haji, kenapa? Ada yang tahu? Masya Allah. Wajib dengan sunnah yang dilaksanakan oleh Juraij sholat sunnah. Sedangkan menjawab panggilan ibu wajib, karena itu bakti kepada kedua orang tua. Berbakti kan hukumnya wajib. Sedangkan sholat yang dikerjakan oleh Juraij itu sholatnya sunnah. Ketika wajib dengan sunnah dihadapkan, ya tinggalkan yang sunnah. Nah sekarang kalau Juraij lagi mengerjakan yang wajib ketika itu, apa yang harus dilakukan? Sama-sama wajib ini dihadapkan. Apa yang harus dilakukan? Sholatnya diringkas, dipendekkan. Bukan patok-patok, dipendekkan sholatnya untuk segera menjawab panggilan ibu. Jadi selesaikan dulu sholatnya, baru menjawab panggilan ibu. Tapi jangan lama-lama dalam sholatnya. Pendekkan saja sholat, kemudian jawab panggilan ibu. Akhirnya ibunya pulang di hari pertama, hari kedua sama, hari ketiga sama. Juraij tidak menjawab. Akhirnya ibunya marah. Dia doakan kan Juraij ini. Ibunya mengatakan apa? Allahumma la tumithu hatta turiyahul mumisat. Ya Allah, jangan mewafatkan putraku ini sampai dia melihat wajah wanita pezina. Singkat cerita, akhirnya ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel, tengah-tengah masyarakat Bani Israel, wanita yang cantik, dia ingin menggoda Juraij. Dia datang ke tempat peribadatan Juraij. Dia katakan dulu sama masyarakat Bani Israel, in syi'tum la aftinannahu. Kalau kalian inginkan, ana bisa goda si Juraij itu yang ahli ibadah, teramotes. Mari je teramotes. Mau uji DP keimanan. Begitu kalau bahasnya orang ya. Akhirnya wanita ini dia datangi Juraij tempat ibadahnya, dia goda. Tapi Juraij ini kan ahli ibadah, ahli ta'ah. Dia pun tidak tergoda, kuat keimanannya. Bahkan melihat wajah wanita pezina pun itu tidak dilihat oleh Juraij. Sedikit pun dia tidak melihat wajah wanita pezina tersebut. Akhirnya wanita ini pun pulang. Ternyata memang Juraij ini ahli ibadah, kuat dapat keimanan. Dia pulang,
tiba-tiba melewati seorang pengembala kambing yang kebiasaannya mengembala di sekitar tempat ibadahnya Jurayj. Apa yang dilakukan oleh wanita pezina? Dia goda ini pengembala kambing. Akhirnya pengembala kambing gauli. Dia menawarkan diri, cantik lagi. Ente yang batawar, ya sudah anda terima. Qadarullah, wanita ini hamil, melahirkan anaknya. Orang-orang pun kaget, toh masyarakat kaget. Ini wanita berzina hamil melahirkan anaknya. Orang-orang katakan, "Mahadha, ini anak siapa?" Wanita ini mengatakan, "Min sahibi hadzal dair." Ini anak hasil zina dari ahli ibadah itu. Siapa? Jurayj. Ternyata dia fitnah Jurayj ini. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Akhirnya orang-orang marah kan? Ini ahli ibadah ini, kok begini kelakuannya? Orang bahasa ini ustaz kurang ajar ini ustaz. Akhirnya dia didatangi tempat peribadatannya Jurayj, dihancurkan. Di masyarakat tamakan hoaks. Orang hancurkan, masyarakat hancurkan tempat peribadatannya. Jurayj dipukul. Yang namanya marah kan? Apa kata Jurayj? "Masya'anukum, kenapa kalian memukul diriku?" Apa kata orang-orang? "Ini wanita berzina, dia hamil, melahirkan anakmu." Jurayj kan tidak tahu apa-apa. Kenapa? "Coba mana bayinya? Aina sabi? Mana bayinya? Coba datangkan kepadaku." Faja'u bihi, didatangkan anak tersebut. Apa yang dilakukan oleh Jurayj? "Da'uni hatta usalli." Biarkan anak mau sholat dulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syahidnya yang jadi pembahasan kita, di mana Allah itu menolong orang-orang yang senantiasa dekat kepadanya. Setelah selesai dari sholatnya 2 rakaat, didatangi bayi tersebut, ditusuk dengan jari telunjuknya. Dia katakan, "Wallahi ya gulam, man abu?" Demi Allah, wahai bayi kecil, siapa bapakmu? Diajak bicara. Apa kata bayi ini? "Ra'il ghanam." Bapakku adalah si pengembala kambing. Akhirnya orang-orang sadar. Astagfirullah, belum mampu ini Jurayj, suta salat orang ini, suta makan hoaks orang ini. Coba pukul, kasih hancur tempat ibadah. Makanya kalau dengar berita, jangan telan mantap-mantap itu berita. Klarifikasi dulu, bayun tak bayun, ya. Karena merugikan orang lain. Lihat Jurayj kesian, tidak tahu apa-apa, masyarakat difitnah. Akhirnya Jurayj kasihan, dipukuli, tempat ibadahnya dihancurkan. Ya, akhirnya bayi kecil ini sebagai karomah kan, ya Allah ingin menolong hambanya ini. Hanya bayi kecil ini secara ilmu pengetahuan kan tidak mungkin bayi kecil yang umurnya 1 bulan 2 bulan langsung bercerita. Kan secara medis kan tidak mungkin. Ini karomah namanya. Kira-kira bagaimana? Ibu-ibu yang di belakang pas melahirkan, toh anaknya langsung bilang, "Umi." Kira-kira bagaimana? Anti lari itu. Dia tinggalkan rumah sakit. Baik, kita lanjut setelah adzan dikumandangkan. Baik, jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kesimpulannya, intinya akhirnya Jurayj ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbebaskan dari tuduhan, dari fitnah. Karena apa? Karena kesolehan, karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini terkandung nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang menyandangkan nama dan gelar terhadap orang-orang tanpa memahami makna dan kandungannya, sehingga mereka tidak ditimpa oleh apa yang diperingatkan dalam hadis ini. Berupa apa?
kehinaan dan kerendahan yang akan menimpa siapa saja yang memberi nama dan yang diberi nama. Seperti apa? Malikul amla, qadil qudat, atau yang semisalnya syahansyah, yang intinya rajanya para raja, hakimnya para hakim, rajanya para manusia, seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalul dzarri fi suratir rijali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan di hari kiamat, amsalul dzarri fi suratir rijal, seperti semut-semut yang kecil dalam bentuk manusia. Itu sebagai bentuk kehinaan untuk mereka. Karena kita sampaikan tadi, kenapa diharamkan oleh Nabi SAW kalimat ini, rajanya para raja, hakimnya para hakim? Karena itu salah satunya mengandung kesombongan. Tidak pantas seorang hamba mengatakan dirinya rajanya para raja, tidak pantas. Karena dia adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak punya kekuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia di hari kiamat, dikumpulkan pada hari kiamat, amsalul dzarri fi suratir rijal, seperti semut-semut kecil dalam tubuh manusia, dalam bentuk manusia. Yakshahumul dhul min kulli makan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu orang-orang yang sombong diliputi dengan kehinaan dari segala arah. Yusaku ila sijinin min jahannam yusama bulas. Dia akan diseret, ditarik ke dalam sijin, penjara dari jahannam. Yang penjara dari jahannam, dari neraka jahannam ini disebut dengan bulas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada penjara di hari kiamat nanti di dalam neraka, namanya penjara bulas. Penjara untuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur ketika di dunia, yang merasa dirinya kuat, yang suka merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, berbuat semena-mena dengan kekuasaan dia. Dia akan diseret ke dalam neraka, di dalam penjara dari jahannam, yang penjara itu disebut dengan bulas, kata Nabi SAW. Tagluhum narun minal aliyar. Yang kemudian kata Nabi SAW, dia akan dimakan oleh api yang sangat panas. Wa yusqawna min asarati ahli nar tinatul khabal. Yang kemudian kata Nabi SAW, ketika dia dimakan oleh api, lantas dia diberikan minuman dari perasan penduduk neraka yang disebut dengan tinatil khabal. Apa itu tinatil khabal? Minuman dari keringatnya ahlu neraka, penduduk neraka yang tersiksa. Itu air minum yang akan diberikan kepada orang-orang yang sombong ketika di dunia. Yang ketika itu mereka pertama, di bentuk kehinaan mereka yang pertama apa? Dibangkitkan dalam keadaan seperti semut-semut kecil, atau semut kecil, bifik kecil yang lemah dalam bentuk manusia, yang kemudian kehinaan meliputi mereka dari segala arah, yang kemudian diseret ke dalam penjara yang namanya penjara bulas, yang kemudian mereka dilalap oleh api yang panas, dimakan oleh api yang panas, yang kemudian mereka diberikan air minum dari keringatnya ahlu neraka yang bernama tinatul khabal, keringat dari penduduk
neraka wal iyadzubillah. Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, diharamkannya menyandang nama Malikul Amlak, rajanya para raja, dan semua nama-nama yang menunjukkan keagungan yang paling tinggi. Seperti apa? Bahasa Persia Syahansyah, sama juga artinya rajanya para raja, atau Qadil Qudat, hakimnya para hakim. Ya, kecuali para ulama membolehkan gelar ini hakimnya para hakim untuk satu instansi, ruang lingkup yang terbatas. Dia mengatakan hakimnya para hakim itu boleh di ruang lingkup yang terbatas di satu instansi, itu yang para ulama membolehkan. Adapun ucapan Qadil Qudat, hakimnya para hakim, ini juga para ulama berselisih. Pendapat pertama, jadi gelarnya hakimnya para hakim juga ini sebenarnya ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini pendapatnya siapa? Penulis kitab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalilnya apa? Yang tadi kita bawakan. Ini dibawakan oleh penulis, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhna'a asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Nama yang paling hina, paling rendah di sisi Allah seseorang yang menamai dirinya rajanya para raja. Masuk juga hakimnya para hakim itu. Pendapat yang kedua, ini yang membolehkan. Apa dalil mereka yang membolehkan ucapan itu, ya Qadil Qudat itu, hakimnya para hakim? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar, dan orang yang paling tegas dalam agamanya dari sahabat-sahabatku adalah Umar ibn Khattab. Wa asdaquhum hayaan Utsman, dan sahabat yang paling pemalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat-sahabatku adalah Utsman bin Affan. Sampai-sampai malaikat pun malu dari sahabat Utsman. Wa aqdhahum Ali bin Abi Thalib. Nah, ini syahidnya. Sahabat yang paling tepat di dalam berhukum adalah Ali bin Abi Thalib. Potongan kalimat ini, sahabat yang paling tepat di dalam berhukum dari umatku adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan ucapan Qadil Qudat, di mana Nabi mengatakan sahabat yang paling tepat di dalam memberikan hukum. Nanti di pembahasan bab yang ke-46 ya akan disebutkan, berkaitan juga dengan bab yang ke-45 ini, tentang gelar ini. Apakah boleh seorang hamba menggunakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ini kita akan bahas di bab yang ke-46. Wa aqrahum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Sahabatku yang paling mahir di dalam membaca Al-Qur'an, Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Sahabatku yang paling mengetahui perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Thabit, yang paling mengetahui dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Di setiap umat itu ada orang-orang yang dipercayai, dan orang yang terpercaya dari umat ini, dari sahabat-sahabatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala
anhum ajma'in. Dan pendapat yang ketiga hukumnya makruh. Wallahu taala alam. Untuk lebih berhati-hati sebaiknya meninggalkan ungkapan-ungkapan yang di dalamnya mengandung apa? Mengandung kedustaan, ya, kesombongan. Itu lebih selamat untuk menjaga kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajibnya beradab dengan meninggalkan lafaz-lafaz yang memiliki kemungkinan bermakna tercela. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena hadis ini menunjukkan haramnya menyandang nama Malikul Amlak, rajanya para raja. Hubungan hadis ini dengan tauhid adalah karena hadis ini menunjukkan dilarangnya menyandang nama dengan Malikul Amlak, rajanya para raja dan semisalnya, karena itu adalah syirik terhadap Allah di dalam rububiyahnya. Itu alasannya, menyandingkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kekuasaan, pencipta, pemilik segala sesuatu. Itu kan rububiyah kan? Makanya dia syirik kecil. Karena itu ya kita berusaha untuk menghindari lafaz-lafaz seperti ini. Wallahu taala alam. Bab yang ke-46. Ini juga pembahasan yang tidak panjang. Penulis hanya membawakan juga satu dalil, di mana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan babu ihtiramu asma'illahi jalla wa ala wa taghyirul ismi li ajli dzalik. Bab menghormati, mengagungkan nama-nama Allah dan mengubah nama untuk tujuan itu. Maksudnya apa? Ini masih berkaitan dengan bab yang ke-45. Kalau bab 45, seseorang yang sudah punya ilmu, maka tidak boleh menamai dirinya, anaknya, atau siapapun orang lain dengan nama-nama tadi, dengan ungkapan-ungkapan tadi. Malikul Amlak, Qadil Qudat, ya, rajanya para raja, itu dihindari. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ini kata penulis mengubah nama tersebut. Dalilnya apa? Penulis membawakan satu hadis dari sahabat Abu Shuraih radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang bernama Khuwailid bin Amr al-Khuzai. Jadi nama lengkapnya Abu Shuraih ini adalah Khuwailid bin Amr al-Khuzai. Sahabat yang masuk Islam tatkala Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW menaklukkan Fathu Mekah, maka ketika itu maka Khuwailid bin Amr al-Khuzai ini masuk Islam. Dan beliau dimasukkan ke dalam qurra sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan oleh para ulama sebagai qurra. Qurra itu apa ya? Para penghafal Al-Qur'annya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 20 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Shuraih ini, Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, dan beliau meninggal di kota Madinah tahun 68 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Nah, di antara hadis yang beliau riwayatkan kepada kita, hadis yang dibawakan oleh penulis Kitabut Tauhid, annahu kana yukanna Abul Hakam, bahwasanya beliau ini dulu memiliki kunya Abul Hakam. Jadi orang-orang memberikan kunya kepadanya Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah hakam. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakam. Wa ilaihil hukmu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala segala keputusan hukum itu diserahkan.
Faqala, maka Abu Shuraih ini mengatakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Orang-orangku, kaumku, apabila mereka berselisih pada perkara tertentu, maka mereka pun mendatangi diriku. Fahakamtu bainahum, maka aku memberikan keputusan di tengah-tengah mereka. Aku pun memberikan hukum kepada mereka dari masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Faradhiya kilal fariqaini, maka mereka pun ridho menerima apa yang aku putuskan untuk mereka. Jadi kalau ada dua orang yang berselisih datang kepada Abu Shuraih ini atau Abul Hakam ini, maka dua orang pun ini kalau Abu Shuraih berikan keputusan, mereka terima, mereka ridho. Makanya mereka memanggil Abu Shuraih ini dengan apa? Abul Hakam. Bapaknya apa? Bapaknya pemberi apa? Keputusan. Dan ini kunyah. Yang namanya kunyah itu nama yang didahului dengan apa? Dengan abu dan ummu. Ini sesuatu yang disyariatkan. Jadi seseorang boleh berkunyah dengan nama anaknya. Kalau tidak punya anak, boleh dengan anak saudaranya. Sebagaimana Ibunda Aisyah kan, beliau berkunyah dengan siapa? Abdullah, Ummu Abdillah. Siapa Abdullah ini? Abdullah bin Zubair kan? Kan Aisyah ini punya saudari namanya Asma binti Abi Bakar, nikah dengan sahabat Zubair bin Awam. Dari pernikahan ini lahirlah Abdullah bin Zubair. Jadi Ibunda Aisyah berkunyah dengan Abdullah ini, Ummu Abdillah. Aisyah kan tidak punya anak dari Nabi SAW. Jadi boleh berkunyah dengan nama anak kita atau nama anak dari saudara kita. Bahkan dengan nama anak yang mungkin kita harapkan nanti. Antum belum menikah, tapi antum sudah berkunyah dengan satu nama. Anak antum nanti insya Allah kalau anak menikah, anak kasih nama anak Haji Asri misalkan. Kasih nama Haji Asri. Nanti kalau antum punya anak, jadi bilang, walaupun antum belum punya anak ya, dengan harapan nanti kalau ada anak saya kasih nama Asri, ya Abu Asri. Ya gitu. Boleh. Ya. Atau seseorang itu berkunyah dengan kebiasaan tertentu. Misalkan siapa? Abu Hurairah. Kenapa diberikan kunyah dengan Abu Hurairah? Karena kebiasaannya beliau dengan apa? Dengan kucing, makanya Abu Hurairah. Ali bin Abi Thalib, apa kunyahnya? Abu Turab. Ketika beliau ada masalah dengan istrinya, putri Nabi SAW. Siapa putri Nabi yang menjadi istri Ali bin Abi Thalib? Fatimah. Ada masalah toh? Akhirnya Ali bin Abi Thalib keluar rumah. Kemana beliau? Ke masjid. Lagi baring toh di atas turab, pasir-pasir yang kemudian mengenai pundak beliau. Maka Nabi datang mencari Ali bin Abi Thalib. Masuk ke rumah, tidak ada Ali bin Abi Thalib. Dicari, Nabi carinya di masjid. Saat itu lagi baring toh, ada pasir-pasir debu yang ada di pundaknya, kemudian diusap oleh Nabi SAW. Nabi katakan, kum Aba Turab, bangun wahai Abu Turab. Sehingga itu menjadi kunyahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan beliau senang dipanggil dengan Abu Turab. Kenapa beliau senang sekali dipanggil dengan Abu Turab? Karena itu mengingatkan kepada kelembutan Rasulullah SAW. Lihat, beliau ada masalah, lagi baring-baring, Nabi yang bersihkan debu di tubuhnya, kemudian beliau kasih kunyah. Nabi SAW yang kasih kunyah, kum Aba Turab, bangun wahai Abu Turab. Makanya Ali itu senang dengan panggilan kunyah ini Abu Turab. Dan itu tradisi orang-orang Arab, lebih senang dipanggil dengan kunyah daripada nama mereka. Iya, mereka lebih senang dengan panggilan kunyah itu. Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Ja'far, dan abu-abu yang lainnya.
Kita kembali ke kisah ini. Maka orang-orang pun memanggil Abu Shuraih dengan apa? Abul Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ma ahsana hadza. Masya Allah, bagus. Engkau memberikan keputusan kepada mereka, itu sesuatu yang bagus. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza, Masya Allah. Apa yang antum putuskan itu sudah bagus. Apa yang antum lakukan itu sudah bagus. Famalaka minal walad. Apakah engkau punya anak? Qala Shuraih. Ya, aku punya anak namanya Shuraih, Muslim, Abdullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman akbaruhum, siapa yang paling tertua dari 3 orang ini? Siapa? Shuraih, Muslim, Abdullah. Siapa yang paling tertua? Maka dia katakan siapa? Shuraih. Qultu Shuraih. Kata Abul Hakam, Shuraih. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa anta Abu Shuraih, maka engkau Abu Shuraih, bukan Abul Hakam. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Makna hadis ini secara global, Abu Shuraih yaitu Hani bin Yazid Al-Kindi mengabarkan kepada kita bahwasanya dia pernah datang menghadap Nabi SAW dalam satu delegasi dari kaumnya, yang ketika itu disebut dengan kunyah Abul Hakam. Tatkala Rasulullah SAW mendengar kaumnya memanggilnya dengan panggilan tersebut, beliau SAW mengingkarinya sembari mengabarkan bahwa panggilan dengan sebutan seperti itu hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah hakim yang tidak ada seorang pun yang dapat menolak keputusan hukumnya, dan tidak ada yang dapat mengkritiknya. Abu Shuraih mengemukakan udzur alasan mengenai panggilan kunyah tersebut dengan menjelaskan bahwa kaumnya lah yang menemukan sebutan tersebut, yang menyematkan sebutan itu kepada beliau, karena dia biasa memutuskan hukum di antara mereka, lalu mereka pun ridho dengan hukum tersebut. Nabi SAW menyatakan bahwa alasan tersebut merupakan suatu yang bagus. Kemudian beliau bertanya kepadanya tentang apakah dia memiliki anak. Maka dia mengabarkan bahwa dia memiliki 3 anak, dan bahwa yang paling besar di antara mereka adalah Shuraih. Maka beliau SAW memberi kunyah dengan yang paling besar tersebut, yaitu Shuraih, sehingga menjadi Abu Shuraih. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita menamai diri kita atau menamai anak-anak kita dengan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh tidak? Boleh? Boleh? Boleh. Pernah kita bahas berkaitan dengan nama-nama Allah, karena nama-nama Allah itu ada yang khusus untuk Allah, ada yang tidak khusus untuk Allah. Apa saja nama-nama yang khusus untuk Allah? Seperti lafzul jalal itu sendiri, Allah, Rabb, Al-Khaliq, Jabbar, Mutakabbir, Razzaq, Razik, Ahad, Samad. Ini nama-nama yang khusus untuk Allah. Tidak boleh seorang hamba bernama dengan nama tersebut, tidak boleh. Nah, ada nama-nama yang tidak khusus untuk Allah, yang dimana seorang hamba boleh menamai dirinya dengan nama tersebut. Seperti apa? Rahim. Karena Nabi SAW disebutkan dengan apa? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'ufur rahim. Rahim. Ya. Salah satunya ini Hakam boleh. Bahkan ada sebagian sahabat itu yang namanya Hakam. Dan itu tidak diganti oleh Nabi SAW. Jadi alasannya apa? Kenapa sallallahu alaihi wasallam merubah Abul Hakam itu menjadi Abu Shuraih? Padahal boleh ya seseorang itu menamai dirinya dengan Hakam itu, boleh. Tapi kenapa Nabi merubah? Ternyata salah satu alasannya itu karena itu orang-orang ridho kepadanya ketika memberikan hukum. Dan ini akan menunjukkan kesempurnaan siapa?
kesempurnaan si Abu Shuraih ini, dan Nabi tidak ingin seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang itu terlarang, jatuh kepada kesyirikan, maka Nabi ingin merubah nama Abul Hakam itu menjadi Abu Shuraih. Kalau tidak ada sebab itu, orang-orang datang kepadanya memberikan hukum, bertanya kemudian memberikan hukum, yang kemudian hukum itu diterima oleh orang-orang, setiap memberikan hukum orang pun ridho kepadanya, maka Nabi tidak akan merubah Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Ya. Nah, oleh karena itu seseorang ketika memberikan nama, ya nama-nama yang terbaik, nama-nama yang di dalamnya itu ada penghambaan, seperti Abdullah kan, kata-kata abdun kan itu penghambaan, penghinaan, yang kemudian itu disandarkan kepada salah satu nama dari nama-nama Allah, Abdurrahman. Sehingga kalau ada orang yang punya nama Abdurrahman sebagai penghormatan kepada Allah, jangan panggil Maman atau Rahman. Iya kan, itu Abdurrahman. Panggil Abdurrahman. Jangan panggil Rahman. Tidak boleh kalau dia berdiri sendiri Rahman, tidak boleh. Harus ada hamba sebelumnya, Abdurrahman. Sama dengan orang yang punya nama Abdul Razak, dia panggil apa? Rozak. Itu tidak boleh. Harus panggil Abdul Razak. Apa faedah yang bisa dipetik? Pertama, bahwasanya Islam menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau ada nama-nama yang itu keliru, yang mengandung misalkan tadi dua sebab, ada pensucian, kesombongan, ya, apalagi itu yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka diganti. Apalagi nama-nama yang di dalamnya terkandung kejelekan, keburukan. Kan ada begitu orang kasih nama yang nama itu sama mengandung keburukan, makanya harus diganti. Biasa kasih nama dengan nama orang-orang kafir, ganti nama-nama Islami yang punya makna. Abdurrahman, nama-nama yang memiliki makna yang kalau diucapkan itu kan doa, bagus. Cari nama-nama yang terbaik. Yang ketiga, wajibnya mengingkari kemungkaran. Yang keempat, hadis ini menetapkan salah satu di antara nama-nama Allah, yaitu Al-Hakam, yang paling berhak memutuskan hukum dengan hikmahnya. Karena hukum itu ada dua kan, hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum syar'i itu dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hukum kauni itu hukum yang berkaitan dengan penciptaan, Allah yang hidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menetapkan kepada hamba-hambanya seperti ini. Itu namanya hukum kauni namanya. Dari kata-kata hakim atau hakam, pemberi keputusan hukum. Yang kelima, bolehnya meminta keputusan hukum kepada orang yang layak menjadi hakim sekalipun tidak menjadi hakim yang ditetapkan, dan keputusan hukumnya harus diikuti selama salah satu dari kedua belah pihak tidak ada yang menarik diri sebelum putusan hukum. Yang keenam, dianjurkannya menerima uzur dari seorang muslim apabila memang patut diterima alasannya, uzurnya. Yang ketujuh, boleh berkunyah dengan anak perempuan karena kata anak mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Diambil dari kata apa itu? Kata Nabi SAW apa? Famalaka minal walad. Al-walad itu, kata-kata al-walad mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Paham ya? Kata-kata walad itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Yang terakhir, disyariatkannya berkunyah dengan nama anak yang paling besar, yang paling tertua, dengan alasan yang tadi ya, Allahu ta'ala alam. Hubungan hadis ini dengan jilbab dan tauhid, hubungannya adalah karena hadis ini menunjukkan wajibnya mengganti nama apabila mengandung asumsi menyerupai nama dan sifat-sifat Allah yang itu merupakan kekhususan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab yang ke-47. Mudah-mudahan kita selesai dari buku ini ya. Insyaallah tidak lama lagi kita selesai dari kitab Al-Jadid. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله